Pemirsa AFB Televisi, AFB Listener, pendengar 95,2 AFB Radio, kita kembali lagi di spesial talk show AFB Group bareng Pokari Peduli Demam Berdarah. Sudah ada di tengah saya, hadir di televisi pemirsa AFB, dan juga di dalam studio kita ada dari teman Pokari, teman Pokari. Bu, bagaimana bisa kekurangan cairan itu bisa menyebabkan seorang penderita demam berdarah meninggal dunia? Ya, itu yang saya sampaikan bahwa tadi kalau anak panas, kan dengan panas terus kadang akhirnya anak tidak mau minum, tidak mau ada asupan makan. Nah, tubuh kita kan berapa persen itu adalah cairan. Sampai kalau tidak ada cairan yang masuk, maka disitulah kita bisa kekurangan cairan, lemas. Dan kadang-kadang kita mesti perlu lihat bahwa panas, kita demam berdarah ini orang bilang fenomena panasnya tapal kuda ya. Ya, saya pernah dengar itu tuh. Tinggi, terus turun, naik. Nah, yang ini biasa naiknya pada hari kelima. Dan ini yang perlu kita hati-hati. Kita kadang orang tua mengatakan, oh anak sudah dingin ya. Iya, anak dilepas gitu anak dingin. Nah, ini biasanya kita perlu hati dilihat kalau anak pasien tuh tangannya dingin, berkeringat, kaki dingin kayak orang kayak es, itu perlu kita hati-hati. Di situ kemungkinan kekurangan cairan ada di situ. Dan kadang-kadang kita orang tua lengah ada di situ. Kita pikir anak sehat main sudah ini ya. Oh, anak sudah tidak panas dia main. Nah, kadang setelah itu anak tenang, lemas, diam, kita pikir, nah padahal ternyata di situ anak kekurangan cairan ada di situ. Dan biasanya kita bawa trombositnya sudah di bawah 100.000. Jadi kebanyakan dari kita itu paham kuno sih, kayak tempo dulu demam tiba-tiba tidak demam lagi, oh ini sudah sembuh ya. Udah sembuh nih, biasa kayak gitu tuh paham-paham zaman dulu. Saya juga alami seperti itu, soalnya ketika udah tidak demam ini udah sehat gitu ya. Dan tiba-tiba beberapa hari kemudian kayak lemas itu, oh baru pemulihan sakit ya. Tapi sebenarnya saya baru tahu ternyata itu ada fase dari demam berdarah dan itu termasuk kekurangan cairan. Nah, di situ itu kita perlu hati-hati. Dan itu harusnya kalau anak panas kita harus orang tua bagaimana memperhatikan asupan minumnya. Minum ini kan segala macam minuman, air, yang penting cairan yang bisa membuat anak kita sehat. Dan sudah banyak macam cairan yang ada dianjurkan. Kita ya kalau dulu kita bilang Oralit, paling ini jus jambu, jus, sebenarnya apa saja bisa kita untuk mengganti cairan ini. Dan kadang-kadang kita hanya mau, anak tidak mau minum, oh sudah ada infus, tidak apa-apa, tidak usah. Padahal tetap juga kita harus pantau untuk ini. Nah, ini yang kadang di sini kita orang tua lengah ada kita mengikuti maunya anak ya. Oh, anak sudah dia tidak mau makan, tidak mau minum, tidak apa-apa. Nanti yang penting pas dia mau makan baru kita kasih makan yang ini. Nah, cairan tubuh kita kan butuh, orang bilang paling kurang untuk kita orang tua 8 gelas sehari. Anak-anak paling tidak 4 sampai 6 gelas itu, apalagi dalam keadaan sakit kita harus lebih banyak lagi. Nah, ini cairan itu kan tidak harus air putih. Kita bisa banyak untuk ini melihat alternatif beberapa cairan yang bisa dibantu untuk anak-anak bisa. Yang penting, paling penting, yang penting asupan cairan bisa masuk. Asupan cairan. Ketika Ibu bilang kekurangan cairan dan butuh asupan cairan, saya jadi ingat satu tagline dari satu produk, mengganti ion tubuh. Yes, ini orang yang di sini. Bro, panggilnya bro aja ya biar bro aja. Bagaimana bisa produknya bro ini, Pokari Sweat, bisa mengganti ion tubuh yang terkuras karena demam berdarah itu? Bagaimana bisa? Ini minuman biasa sih sebenarnya menurut saya, atau gimana bro? Bisa menjelaskan lebih detail bagaimana Pokari Sweat ini bisa membantu seorang yang sedang mengalami demam berdarah dan mendapat kembali tenaga karena cairannya diganti lagi sama Pokari? Oke. Pada dasarnya sebenarnya Pokari Sweat ini berasal dari research cairan tubuh sih ya. Kita ada researchnya.
di Jepang. Kita ada research-nya, ada apa namanya sebuah tempat untuk penelitiannya di Jepang, di Otsuka. Nah, itu kita meneliti tuh. Kalau kita bicara flashback dulu ya, kita Otsuka meneliti, para penelitinya meneliti sebenarnya kandungan cairan tubuh itu apa aja sih, gitu ya, kandungan cairan tubuh itu sebenarnya apa aja gitu. Dan ternyata kandungan cairan tubuh itu tidak hanya air gitu kan, tidak hanya air, dan ada kandungan elektrolitnya atau ionnya sebenarnya. Nah, kalau ditanya Pocari Sweat, kami dari Otsuka itu memang perusahaan pharmaceutical, farmasi dan nutraceutical yang memang based on-nya itu memang cairan. Yes. Gitu. Awalnya tuh karena cairan. Maksudnya produksi apa namanya? Cairan produksi infus dan segala macam, berawal dari sana sebetulnya kalau Otsuka. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kita mencoba menyederhanakan gimana caranya ya cairan infus ini bisa tetap digunakan untuk keseharian sebetulnya. Karena kan kalau infus itu kan fungsinya memang sudah untuk obat dan segala macamnya. Tapi kita pengen bikin satu minuman yang kami bikin satu minuman yang bisa dikonsumsi kapanpun untuk mencegah dehidrasi. Mencegah dehidrasi bukan hanya demam berdarah, tapi semua kegiatan yang mengeluarkan cairan tubuh pasti berakibat adanya kekurangan cairan gitu. Kalau kita tidak gantikan, fatalnya bisa dehidrasi gitu kan. Nah, kalau Pocari Sweat ini sebenarnya kandungannya 90% itu air mineral, dan 10%-nya itu baru kandungan elektrolit. Kandungan elektrolit itu kandungan larutan gula garam sih sebetulnya. Kalau kita sederhanakan ya. Kalau kita sederhanakan ya. Oralit sebenarnya. Ya, tapi Oralit bermerek tuh. Kandungannya sebetulnya sama seperti Oralit. Cuman kalau Oralit kan konsepnya sudah mulai obat ya Bu ya. Sudah mulai obat. Konsepnya sebuah obat, dan kalau Pocari Sweat ini kita sederhanakan supaya orang mau konsumsi ini bukan ketika sakit aja gitu. Betul, karena mungkin pemirsa FB Televisi dan juga FB Listener, kalau kita ngomong obat, kita akan konsumsi pada saat kita sakit aja. Ya. Kalau ngomong obat, sakit baru minum obat gitu. Jarang kita kayak sadar kita butuh sesuatu untuk mengcover kita gitu sebelum terjadi sakit gitu. Jadi mungkin itu yang dipikirkan sama teman-teman dari Otsuka Pocari Sweat ini. Untuk menyederhanakan, pertama kita tidak nyebutnya ini obat kayak, karena Oralit kan kalau udah Oralit udah sampai kayak obat gitu. Ini Oralit tapi dibuat jadi minuman keseharian. Ya, gitu. minuman ringan kan. Terus yang kedua, betul kayak tadi bilang, cairan infus itu memang penting banget untuk tubuh kita. Ya. Waktu kita masuk pada keadaan tertentu, kita drop masuk UGD, IGD itu infus masuk. Tapi bagaimana mungkin kita awal nusuk sendiri jarum itu kan? Jadi dibuat seperti ini. Ini bisa diminum pada saat kita sakit gitu. Misalnya kayak demam gitu kan, kita nih takut-takut kayak demam, tidak boleh minum selain air putih gitu. Dianjurkan dokter, ini kalau minum obat tuh dengan ini nih, ya minum obat dengan air putih ya. Akhirnya parno nih orang tua gitu pada tahu kayak minum tuh harus dengan air putih. Terus kalau sakit tidak boleh minum macam-macam, minuman berpemanis dan lain sebagainya tidak boleh, apalagi minuman berkemasan selain air mineral. Lo yakin kan gitu maksudnya ini bisa menggantikan cairan tubuh pada saat sakit gitu, Bre? Iya. Jadi menggantikan cairan tubuh balik lagi bukan hanya cuma sakit. Bukan hanya cuma sakit, karena kita kan kehilangan cairan tubuh bisa kapan saja. Olahraga bisa. Olahraga bisa, aktivitas hari kita bekerja, bahkan di dalam ruangan pun kita bisa kehilangan cairan tubuh gitu. Nah, tapi pada kasus demam berdarah ini fungsi Pocari Sweat itu sebenarnya sebagai membantu proses terapi cairannya. Karena salah satu anjuran dari WHO ya. WHO itu adalah ketika kita mengalami demam berdarah itu disarankan untuk mengkonsumsi salah satunya jus buah, ya kan, jus buah dan minuman isotonik atau minuman yang mengandung elektrolit, gitu. Karena minuman elektrolit itu mengandung komposisinya itu mirip dengan kandungan cairan tubuh, gitu. Komposisinya dengan cairan tubuh itu mirip, gitu, sehingga WHO menganjurkan itu. Nah, pada kasus demam berdarah ini Pocari Sweat itu menempatkan dirinya itu sebagai first aid drink. Pertolongan pertama. Jadi ketika kita merasa demam di rumah, kan nggak mungkin di rumah kita stok
Cairan infus kan? Ya nggak mungkin. Gitu kan? Ya, Juga dan siapa, infus itu kan Pak? skalanya udah misalnya gejalanya sudah lebih parah tuh biasanya infus gitu kan, memang harus diinfus gitu. Tapi ketika pada tindakan pertama untuk pencegahan, untuk menanggulangi keadaan semakin buruk gitu ya, Pocari Sweat, karena gampang banget kan nemuin Pocari Sweat dibanding kita harus cari itu. Penetralan cairan. Penetralan cairan, Memang betul. karena elektrolitnya, tapi ya ada prinsipnya ya, untuk mencegah jangan sampai kita kekurangan cairan. Betul. Adalah semua cairan yang bisa kita minum. Dan salah satu ini adalah Pocari. Nah, jadi ya, tapi kan tidak semua orang, kadang wah kok kita minum asam ya, tidak ini. Iya, itu betul tuh, kayak gitu tuh. Ya mungkin ya tetap diupayakan, kita jangan, orang tua bilang jangan perut kosong. Ya harus paling tidak ada makanan yang masuk sehingga keasaman ini bisa netral. Tapi itu salah satu elektrolit yang sudah kalau dibilang sebenarnya oralit itu juga bukan sejenis obat, tetapi semua orang di rumah bisa membuat. Gampang orang bilang pakai garam, gula, dan air. Ada sekarang. Itu sudah menjadi oralit untuk mengganti cairan tubuh. Tadi ini ion elektronik dan elektrolit dalam tubuh itu. Jadi memang kalau kita pada prinsipnya di kesehatan menganjurkan tadi, betul, pokoknya cairan yang bisa membantu. Mencari cairan yang ada elektrolitnya, ada ionnya untuk cairan artinya, aja. Cairan, dan itu bisa dibuat di rumah dengan larutan gula garam. Tapi kan sekarang zamannya orang sudah ndak mau yang susah ya. Kapan takar gulanya, kapan kadang-kadang takar kemanisan, kadang-kadang keasinan. Sehingga Pocari kayaknya membaca peluang itu. Jadi dia kalau misalnya tiba-tiba dia kasih masuk keasinan, wah lu mau nikah lagi nih. Iya kan, betul itu. Lo udah praktis nih gitu. Tapi bro, Pocari ini bisa diminum dengan obat gitu. Karena adik saya tuh pernah sakit gitu. Dia kurangan cairan, dan saya bilang coba minum Pocari gitu. Karena saya pernah dianjurkan sama teman saya untuk minum Pocari untuk cepat balikin semangat lagi gitu, kayak tenaga naik lagi gitu. Dia bilang nggak bisa nih karena ada minum obat berlabel nih, obat paten gitu. Itu bisa nggak sih bro, dia di-combine sama ini gitu, atau minum obat tolaknya pakai ini gitu? Oke. Tadi yang sudah seperti saya katakan bahwa pada dasarnya komposisinya ini 90% itu air. 90% itu air. Pocari itu 90% air. Sama air di rumah kayak gitu? Oh iya, jelas. Ya berbeda karena sudah ada prosesnya gitu, sudah ada prosesnya. Tapi 90% ini konsepnya sebenarnya adalah air komposisinya. Baru 10% itu kalau kita sederhanakan ya ngomongnya, bicaranya adalah larutan gula garam sebetulnya. Nah, sebenarnya boleh apa nggak sih konsumsi dengan obat bersamaan? Sebenarnya kalau dari kami tidak ada masalah karena 90% ini air. 90% ini air. Tapi mungkin tapi saya sampai saat ini belum pernah nemukan ada obat yang tertulis atau memang tertulis di obatnya bahwa digunakan untuk tidak boleh bersama dengan minuman elektrolit atau isotonik. Tapi kami selalu menganjurkan bahwa harus selalu sesuai dengan hasil konsultasi dengan dokter. Tentunya seperti itu gitu kan. Kami selalu menganjurkan kalau memang ada keraguan, ada apa gitu, lebih baik konsultasikan dulu ke dokter. Dok, saya konsumsi obat ini, saya bersama dengan minuman elektrolit, apakah boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tapi kalau dari kami sebenarnya tidak masalah. Dari Pocari tidak ada masalah. Oke. Kita Siap. Jadi untuk adik saya yang sementara nonton atau dengar, aman ya. Kita iklan dulu. Setelah itu balik untuk sesi yang terakhir di Special Talk Show AFB Group bersama Pocari Peduli Demam Berdarah.